Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najibul Fahmi. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kegiatan saya terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk menjelaskan bagian RPS dan kegiatan perkuliahan yang sudah saya lakukan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Universitas Pekalongan, tepatnya Prodi Pendidikan Matematika, adalah analisis kompleks. Saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, dan materi perkuliahan. Kemudian nanti pada bagian kegiatan pembelajaran, saya akan menjelaskan terkait dengan kegiatan pembelajaran tersebut berserta dengan videonya, video cuplikan perkuliahan atau pembelajarannya. Untuk identitas mata kuliah analisis kompleks yang saya buat RPS dan video pembelajarannya itu dilaksanakan pada semester genap 2022 dan atau sampai 2023, kemudian kodenya MAT 033, semesternya semester 4. Kita wajibkan perkuliahannya, kemudian sebagai pengampu adalah saya sendiri. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Untuk deskripsi mata kuliah analisis kompleks ditujukan untuk memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa mengenai konsep sistem bilangan kompleks dan konsep fungsi kompleks. Mata kuliah ini dimulai dengan materi sistem bilangan kompleks sebagai sebuah sistem aljabar. Kemudian diselidiki sifat-sifat geometri bilangan kompleks dan penggunaan bentuk kutub dari bilangan kompleks pada sifat-sifat dari bentuk pangkat dan akar dari bilangan kompleks. Pembahasan mengenai materi fungsi kompleks dimulai dengan mempelajari sifat-sifat limit dan turunan. Tentunya kita pelajari juga arti geometris dari fungsi kompleks. Kemudian dilanjutkan terakhir dengan pembahasan beberapa jenis fungsi elementer. Nah, di capaian belajar mata kuliah kita simpulkan menjadi dua bagian, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar matematika yang berkenaan dengan analisis kompleks, dan mahasiswa diharapkan mampu memahami keterkaitan analisis kompleks dengan materi sekolah menengah dan kehidupan sehari-hari. Materi kuliah kita singkatkan dan kita simpulkan menjadi 8 bagian, yaitu sifat aljabar dari sistem bilangan kompleks dan penggunaannya, kemudian sifat geometri dari bilangan kompleks, konjugat dan modulus bilangan kompleks, bentuk kutub bilangan kompleks, bentuk akar dan pangkat bilangan kompleks, limit fungsi kompleks, turunan fungsi kompleks dan penggunaannya, serta yang terakhir adalah fungsi elementer yang kita sepakati kita bahas 3 jenis saja, yaitu fungsi eksponensial, fungsi logaritma, dan fungsi pangkat. Di bagian kedua, yaitu kegiatan perkuliahan, saya coba menjelaskan secara singkat mengenai materi metode pembelajaran, komponen penilaian, dan cuplikan video perkuliahan. Metode perkuliahan kita sepakati sebagian besar dilaksanakan secara luring dan sebagian kecil dilaksanakan secara daring. Jadi bisa dikatakan perkuliahan di prodi kami, tepatnya Fakultas FKIP Unikal, dilaksanakan secara hibrid dengan mayoritas dilaksanakan secara luring, pembelajaran di kelas artinya ya. Kemudian kita coba menggunakan student centered learning yang disesuaikan dengan materi perkuliahan tentunya. Untuk daring, kita sepakati maksimal hanya 3 pertemuan dengan menggunakan Google Meet ataupun video conference lain seperti Zoom dan menggunakan Siakat Unikal, sistem akademik Unikal. Kemudian komponen penilaian. Komponen penilaian dalam mata kuliah analisis kompleks kita sepakati menjadi 4 komponen, yaitu presensi dan keaktifan 20%, tugas dan makalah 25%, UTS 30%, dan UAS 35%, begitu. Untuk
cuplikan video perkuliahan akan kami sematkan setelah video penjelasan ini, dan link dari video penjelasan ini beserta dengan cuplikan video perkuliahannya akan kami tulis pada bagian bawah file RPS analisis kompleks. Salah satu perkuliahan dijelaskan pada cuplikan video tersebut, yaitu perkuliahan pada pertemuan ke-6 dari mata kuliah analisis kompleks. Begitu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ke-7 ini kita akan mempelajari dua subbab. Subbab pertama itu adalah pemanfaatan bentuk pangkat dan akar bilangan kompleks. Dan yang kedua itu adalah bisa digunakan ilustrasi atau penjelasan atau introduction dari istilahnya region atau daerah. Tepatnya itu berarti titik limit, dan kita lanjutkan ke himpunan terbuka, tentunya di bidang kompleks. Sebelumnya kita sudah mempelajari istilahnya itu bentuk kutub dari bilangan kompleks. Nah, bentuk kutub bilangan kompleks nanti kita gunakan untuk menjelaskan ini, menjelaskan bentuk pangkat, pemanfaatannya, menjelaskan bentuk pangkat dan akar bilangan kompleks. Jadi seperti ada di sistem bilangan real, ada akar sama pangkat bilangan real. Di sistem bilangan kompleks pun ada. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Artinya kalau pangkat sudah kita bahas, pangkat itu rotasinya contohnya. Kemarin itu berarti yang bilangan real dulu, 1 pangkat 2, itu artinya 1 kali. Berarti kalau kita lebarkan ke sistem bilangan kompleks jadinya seperti 1 plus I dulu deh, di pertemuan kedua udah, di pertemuan ketiga I pangkat 3 berarti I kali I, jadinya adalah min 1 dikalikan I, yang ketemunya adalah min I. Kalau 1 minus I pangkat 2 berarti 1 minus I dikalikan dengan 1 minus I, yang ketemunya adalah A min B kali A min B ketemunya berapa? 1 atau min yang ketemunya ya kurang lebih seperti itu. Jadi simpel. Nah, pertanyaan yang jadi ribet sekarang, kalau ini yang bentuk pangkat seperti ini kita sudah pelajari sifat-sifatnya di pertemuan ke-3. Anda bisa lihat nanti sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari bentuk pangkat pengertiannya pun sudah di pertemuan ke-3. Jadi kita skip. Nah, terus yang jadi masalah itu kalau kita perbanyak
Kalau kita perbanyak nilai pangkatnya, jadi seperti 1 min I pangkat 10, itu ngitungnya kalau manual seperti ini kan lama. Nah, kita akan gunakan untuk mencari nilai atau hasil bilangan pangkat. Katakan saja yang besar digunakan bantuan omset untuk tutup. Untuk bilang kompleks sudah dipelajari minggu lalu. Jadi kalau kita punya, ini saya gambar ulang yang ada lupa. Ini set sama dengan x plus y. Berarti ini adalah x, ini origin, ini y. Berarti bentuk tutupnya masih ingat? Z sama dengan R. Bentuk tutup R cis. Kalau ini misalkan saya buat garis seperti ini sudutnya theta, absis, yang terlalu umum kalau pakai theta juga. Dengan R-nya apa? Akar, lalu apa? Panjang vektor berapa? Panjang vektor Z dan datanya saya tahu di sini. Arcus kamu dari Y ke X. Arcus kamu. Ya, bahasa lainnya datanya adalah sudut besarnya segini. Data ini. Contohnya yang satu min I. Satu min I itu berarti akar dari 1 kuadrat ditambah min kuadrat cis theta. Thetanya itu adalah plus kanan dari y nya berapa? Ini berarti sama dengan akar 2 cis akar kanan min 1 ya. Ini kan sebenarnya ketemunya min 1. Nah, ini nggak perlu disederhanakan supaya kita tahu letak kuadrannya. Nggak perlu disederhanakan. Min 1 itu kan punyanya X, yang bawah itu punyanya, min 1 kan punyanya Y, yang bawah. Bila bentuknya itu 1, yang bawah ya, itu punyanya X. Berarti ini letaknya di kuadran X-nya min 1 di sini, Y-nya positif di sini. Berarti di kuadran 2. Saya kasih. Kurang lebih seperti ini lah ya. Ini itu 1, ini itu min 1. Metodenya sudut itu dari sini sampai sini. Oke. Di kuadran 2. Ketemunya ini atas tangannya, ketemunya kan 1. Nilai tangan yang fungsinya 1 berapa? Sudut istimewa 45 derajat. Kalau di kuadran 1, 45 derajat itu berapa radian? Kalau di kuadran 2 90 berapa radian? 90 derajat. Kalau 1 lingkaran berapa radian? 1 lingkaran 2.
lingkaran? 2. Kalau setengahnya? Iya. Kalau seperempatnya? Seperempatnya lingkaran itu berapa? Berarti 45 derajat sama dengan piper. Jadi ini bentuknya adalah piper 4, tapi di kuadrat 2. Dan berarti dia ketemunya 100 ditambah ya. Berapa? Sama ya ditambah atau kurang sama setengah. 100. Berarti sama dengan segini. Itu adalah setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu tadi itu ketemunya adalah pi radian. Di radian itu dikurangi seperempat pi. Ketemunya adalah 4/4 Jadi ini nilainya adalah 3/4. 180 dikurangi 45 derajat itu nilainya. Kalau dalam derajat. Jadi ini ketemunya adalah pi/3 dan 4. Ya kita nanti biasakan gunakan radian, karena radian nanti dulu. Karena radian itu ya. Kalau Anda lupa ini itu misalkan R, ini origin, ini lingkaran, ini panjangnya itu adalah S, ini adalah theta. Ya, R, S, dan theta ini origin. Theta itu kalau misalnya dalam derajat, kalau ini dibuat radian, itu isinya adalah S dibagi dengan ya. Makanya kalau S-nya itu satu lingkaran, keliling lingkaran mana? 2pi R keliling 2pi kan dibagi dengan R, tentunya 2. Makanya satu lingkaran itu adalah 2pi radian. Oke. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Mungkin ada materi yang kurang jelas? Oh. Ya, mungkin karena sudah 2 minggu ya. Itu arti, pengertian. Cis theta. Cis theta. Ta itu artinya adalah cos theta multiply theta. Gambar 2pi kan di kuadran 4, berarti kalau di kuadran 4 tinggal dilihat cos sama sinnya itu minus sama plus gitu aja Pak. Iya, tinggal di ya kalau Anda bingung di 270 derajat cis 270 derajat berapa? Cos 270 derajat ditambah I dikali sin 270 derajat. Ya tinggal cari seperti itu. Ya tergantung letak kira-kira di kuadran berapa. Cara menghitung sinus, kosinus, dan tangan untuk masing-masing kuadran coba dibaca lagi di biasa. Cara ngitungnya di kuadran 1, sinusnya bagaimana, cosnya bagaimana, tangannya bagaimana. Kalau di kuadran 1 jelas theta, kalau di kuadran 2 itu 180 derajat atau 90 sampai 180 derajat dikurangi pi hitungnya. Kalau ini berarti 180 derajat ditambah yang ini adalah 270 ya contohnya sin 150 itu sama dengan sin 180 derajat dikurangi 30 derajat yang berarti sama dengan sin 30 derajat. Berarti yang contoh panas
Pangkat 100. Hmm. Oh, itu maksud Anda. Oh iya. Itu salah. Oke, itu berarti seharusnya ini 4 ya. 4-nya itu 1. Ini 4-nya 1. Terima kasih. Ini seharusnya 60 derajat. Ini salah ketik yang saya tandakan. 1 sepertiga. Ya karena 1 ditambah akar 3 itu di kuadran 1. Semuanya positif, X dan Y positif. X positif, Y positif. Itu saya salah. Semuanya berarti bukan 1. Salah ketik. Yang mana? Sebentar. Salahnya di mana? Salahnya itu sorry. Ini enggak, ini benar. Ini hasil dari 100/3pi, Mbak Yolanda. Iya, yang tadi dihitung itu kan. Yang salah itu yang di sini. Ini seharusnya tetap dipertahankan di sini. Tetapi ingat, ya, ini benar Mbak Yolanda. 4/3pi itu kan sama dengan minus. Kalau di kuadran 4 ya, Iya. nilai cos itu kan minus. Cosnya minus, sinnya juga minus. Cos 4/3pi sama dengan minus cos pi/3. Karena di kuadran 4. Oh iya. Jadi itu memang Pak tadi berbuat. Langsung saya sederhanakan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Rencana saya seperti itu. Malah kelihatan membingungkan ya. Harus sama model dari programnya. Jadi kalau penulisannya pakai tingkat 3 minus, tapi kalau 4/3 berarti 4/3 itu kan di kuadran 3. Nilai sinus dan nilai kosinus kan negatif semua. Nah, karena ke negatif semua, sudutnya saya buat di kuadran 1. pi/3. pi/3 semua. Kuadran 3. Kuadran 3. Yang kalau di kuadran 2 itu kan berarti yang negatif sin. Kuadran 3 itu tangan yang kuadran itu kos. Sejak SD kita dari seperti itu saya masih hafal gitu. Sin, tangan, kos, kemudian nilai sudut-sudut istimewa. Covernya cuma 0,9. Sama. Nah, izin bertanya. Kalau misal itu udah jadi Gimana? penulisannya itu tetap 4/3 itu boleh atau harus? Oh, boleh. Langsung aja dari cis 4/3pi, kemudian langsung ke sini. Di sini ya, sorry ya. Ini dilewati nggak apa? Yang ini dilewati. Jadi ini dihilangkan. Jadi Anda langsung ke sini. 2/100 dikali cis 4/3pi, langsung ketemunya ini nggak apa? Kalau Anda pengen. Kalau penulisannya itu Sebenarnya itu kan simpel toh. Cis 4/3pi itu sama dengan cos 4/3pi. Kayak gitu aja nggak perlu dibuat cos 1/3pi. Nggak apa-apa. Itu hanya saya kepikiran saja. It's okay. Oke, seperti itu. Ya ini makan waktu banyak tapi nggak apa. berarti harus sama ada sama biar tahu. Iya. Kalau kita bahas bentuk kutub, pasti ya. Sifat sinus, kosinus, dan tangan masing-masing kuadran, dan sifat nilai-nilai sudut istimewanya. Oke, seperti itu. Semoga cukup jelas pertemuan
pagi ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.